Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Ananda. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Siswa kelas 9 yang berbahagia dimanapun kalian berada. Pada video sebelum ini kita telah membahas pengertian dan ciri-ciri teks cerita pendek. Ibu ingatkan kembali pada Ananda, jangan lupa mengulang pelajaran yang sudah kita bahas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video ini, Ananda dapat menjelaskan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Yang kedua, menelaah unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Unsur pembangun cerita pendek itu ada dua macam. Yang pertama, unsur pembangun cerita pendek dari dalam yang disebut dengan unsur intrinsik. Yang kedua, unsur pembangun cerita pendek dari luar yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu ada 6. Mari kita lihat satu persatu. Ibu harapkan kalian tetap fokus ya. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema adalah masalah yang menjadi inti cerita. Anak-anak, tema bukan judul ya, karena tak selalu penulis karya sastra yang membuat judul dari tema. Tetapi tema boleh dijadikan judul. Contoh, kalian pernah kan mendengar cerita dongeng yang berjudul Maling Kundang? Cerita yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, temanya bukan maling kundang. Akan tetapi temanya adalah anak durhaka. Karena masalah yang menjadi inti ceritanya adalah tentang anak durhaka. Bisa juga tema adalah jawaban dari pertanyaan, apa yang diceritakan pada cerita tersebut? Atau bercerita tentang apa cerita tersebut? Jawabannya misalnya tentang derita seorang anak koruptor. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh penokohan. Tokoh identik dengan pelaku cerita. Penokohan identik dengan watak atau karakter tokoh. Contohnya, tokoh ceritanya namanya Sabrina. Wataknya ramah dan suka menolong. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar atau setting. Latar ialah penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya. Latar terbagi 3. Yang pertama, latar tempat. Ini mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Yang kedua, latar waktu. Ini berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang ketiga, latar sosial. Ini mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat, termasuk adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan status sosial tokoh yang bersangkutan. Contohnya, latarnya di rumah, sore hari, di lingkungan masyarakat yang kuat memegang adat istiadat Minangkabau. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keempat yaitu alur atau plot. Alur adalah jalinan peristiwa yang membangun sebuah cerita. Alur ini terbagi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju maksudnya jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal pengenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Alur mundur maksudnya proses jalannya cerita secara tidak urut. Ceritanya dimulai dari konflik, kemudian kembali ke latar belakang konflik tersebut. Alur campuran maksudnya perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Tahapan ceritanya dimulai dari masa kini atau masa lalu yang nantinya akan digabungkan.
Unsur yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang artinya posisi atau kedudukan pengarang dalam cerita tersebut. Ada sudut pandang orang pertama. Pada posisi ini, penulis menggunakan kata ganti aku atau saya. Kemudian, ada lagi sudut pandang orang ketiga. Pada posisi ini, penulis menggunakan kata ganti dia. Di sini, penulis tidak terlibat dalam cerita. Nah, unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disimpulkan jika pembaca membaca cerita dari awal sampai akhir. Nah, itulah unsur-unsur yang membangun karya cerpen dari dalam, atau disebut juga dengan unsur intrinsik. Sekarang kita lihat lagi unsur yang membangun cerpen dari luar, atau disebut juga dengan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik meliputi segala hal yang berada di sekitar penulis yang memengaruhi isi cerita. Contohnya, latar budaya penulis, latar pendidikan penulis, dan sebagainya. Bagaimana Ananda? Bisa dipahami ya? Untuk lebih paham lagi, silakan Ananda praktekkan pada teks cerpen yang Ananda punya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.